Pembelajarannya adalah supaya kamu mampu menjelaskan tentang rantai makanan dan membuat gambar rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem. Hal apa yang harus kamu ketahui mengenai hubungan antara makhluk hidup? Ini diantaranya. Yang pertama, simbiosis. Kedua, rantai makanan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Mari disimak penjelasan berikut ini. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang khas antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama. Jenis-jenis simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, hubungan antara tumbuhan berbunga dengan kupu-kupu. Tumbuhan berbunga menyediakan nektar atau madu bagi kupu-kupu. Kupu-kupu akan mengisap nektar yang ada di dalam bunga tersebut. Hal ini tidak merugikan bunga karena bunga akan terbantu pada proses penyerbukan. Kupu-kupu menyebabkan serbuk sari menempel pada kepala putik. Pada peristiwa ini, bunga dan kupu-kupu saling mendapat keuntungan. Kupu-kupu mendapat makanan dan bunga dapat melakukan proses penyerbukan. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Merupakan hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Contohnya pada tanaman anggrek dan pohon besar. Di hutan hujan tropis banyak terdapat pohon-pohon besar dan tinggi. Kondisi ini menyebabkan anggrek kesulitan mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena tubuh anggrek tidak tinggi. Oleh karena itu, anggrek sering menempel pada pohon besar. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Anggrek diuntungkan karena bisa mendapatkan cahaya matahari. Pohon besar tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Hal ini karena anggrek tidak mengambil makanan dari pohon besar tersebut. Hubungan anggrek dengan pohon besar itu disebut dengan simbiosis komensalisme. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak saja, sementara pihak yang lain dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan tali putri dengan tumbuhan yang ditumpanginya, atau kita kenal dengan tumbuhan inang. Tali putri tidak bisa menghasilkan makanan karena tidak memiliki zat hijau daun atau klorofil. Untuk memperoleh makanan, tali putri hidup menempel pada tumbuhan inang dan mengambil sari makanan yang dihasilkan tumbuhan tersebut. Tali putri diuntungkan karena mendapat makanan, namun tumbuhan inang dirugikan karena makanannya diserap oleh tali putri. Kemudian yang kedua adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Manusia mendapatkan makanan dari hewan dan tumbuhan. Hewan mendapatkan makanan dari tumbuhan dan beberapa jenis hewan lain. Sedangkan tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, ini berikut merupakan contoh rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem sawah. Di sini sudah kita lihat tanaman padi. Padi merupakan produsen karena padi menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari dalam proses fotosintesis. Padi dimakan oleh belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 digolongkan
sebagai herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak merupakan konsumen tingkat 2. Katak termasuk golongan karnivora. Kemudian katak dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang, dan elang merupakan konsumen tingkat 4. Ini merupakan peristiwa rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Nah, jika elang mati, maka bangkai elang akan jatuh ke tanah. Kemudian akan diuraikan oleh pengurai yang berupa jamur maupun bakteri. Hasil dari pengurai ini dapat membantu proses penyuburan tanaman. Tanaman yang subur banyak mengandung zat hara. Nah, ini dimanfaatkan kembali oleh padi. Kemudian kita lanjut ke hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Makhluk hidup memerlukan udara, tanah, dan air. Semuanya itu bisa diperoleh dari lingkungan. Makhluk hidup sangat bergantung dengan lingkungan karena pertama, makhluk hidup memerlukan lingkungan sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal makhluk hidup dikenal dengan nama habitat. Manfaat dari tempat tinggal adalah untuk tempat berkembang biak, tempat mencari makan, tempat berlindung dari musuh, dan tempat berlindung dari perubahan cuaca. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan merupakan sumber energi atau sumber tenaga bagi makhluk hidup untuk melakukan semua kegiatan atau aktivitasnya. Yang ketiga, makhluk hidup memerlukan tanah, air, dan udara. Tanah sebagai tempat berpijak bagi hewan dan manusia, serta sumber zat hara bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Sementara air digunakan untuk minum oleh semua makhluk hidup. Air juga dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi hewan dan tumbuhan tertentu. Air juga dimanfaatkan manusia untuk aktivitas sehari-hari seperti untuk memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Kemudian udara digunakan untuk bernapas oleh makhluk hidup. Yang keempat, makhluk hidup memerlukan cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian cahaya matahari juga digunakan untuk menerangi bumi, untuk menghangatkan tubuh hewan dan manusia. Cahaya matahari juga diperlukan dan dimanfaatkan manusia sebagai pembangkit tenaga listrik. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, simbiosis adalah hubungan yang khas antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama dalam sebuah lingkungan. Simbiosis terbagi 3, yang pertama simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Rantai makanan adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Rantai makanan terdapat dalam suatu ekosistem. Makhluk hidup memerlukan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Dan pembelajaran kita kali ini, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada segala kekurangan dan kesalahan. Semangat terus belajar di rumah, jaga kesehatan,